Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini saya Pratama Putra dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul analisis parameter lalu lintas menggunakan metode traffic counting. Nah, di sini ada data diri saya, NIM saya adalah 1524101. Kemudian di sini ada latar belakangnya. Uh, Kawasan Jatinangor mengalami peningkatan mobilitas yang cukup signifikan seiring berkembangnya aktivitas pendidikan, perdagangan, dan pemukiman. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas. Selain itu, kapasitas jalan yang terbatas berpotensi menurunkan kinerja lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis lalu lintas yang bersifat kuantitatif untuk memahami karakteristik, kecepatan, volume, kerapatan kendaraan di lapangan. Nah, dari latar belakang tersebut diambil 4 rumusan masalah. Nah, dari 4 rumusan masalah tersebut, kemudian ditetapkan 4 tujuan yang menjadi dasar penelitian kami seperti berikut. Kemudian metode yang kami gunakan adalah bersifat kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode traffic counting. Traffic counting sendiri adalah kegiatan menghitung jumlah kendaraan yang melewati suatu titik yang kita tentukan dalam periode waktu tertentu untuk mengetahui kondisi lalu lintas. Nah, di sini ada traffic counting on-site, yaitu langsung terjun ke lapangan, kemudian kalau offsite itu melalui rekaman. Di sini juga ada sistematika penulisan. Nah, lanjut kita ke bab 2 dan nah, di sini kita menggunakan parameter kecepatan, volume, dan kepadatan. Di mana volume sendiri adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalan yang kita tentukan dalam waktu tertentu, dan kerapatan adalah tingkat kepadatan kendaraan, yaitu berapa banyak kendaraan yang berada di suatu ruas jalan dalam satuan panjang. Nah, di sini dapat lihat rumus untuk mencari parameter tersebut. Kemudian kita juga perlu menghitung ekivalen mobil penumpang atau EMP. EMP itu adalah uh, nilai konversi yang digunakan untuk menyamakan berbagai jenis kendaraan dalam satuan mobil penumpang. Di sini ada tipe kendaraannya itu LV. LV itu adalah kendaraan ringan, yaitu seperti mobil penumpang dan minibus. Kemudian juga ada HV, yaitu tipe kendaraan berat seperti seperti kendaraan uh, ber, ber, bergerdang juga. Kemudian MC itu adalah sepeda motor. Nah, yang mempengaruhi nilai MP-nya ada 4, yaitu karakteristik kendaraan, karakteristik lalu lintas, karakteristik jalan raya, dan kondisi cuaca. Kemudian di sini juga ada aturan kecepatan penggunaan kendaraan karena wilayah Jatinangor termasuk eh, jalan kawasan perkotaan, maka kendaraan yang melintas haruslah di bawah 50 km per jam. Kemudian di sini ada grafik hubungan antara kecepatan, volume, dan arus lalu lintas, di mana ketika kepadatan meningkat, kecepatan kendaraan menurun sehingga arus lalu lintas naik hingga mencapai nilai maksimum, lalu kembali menurun saat kondisi semakin padat. Nah, di sini untuk menganalisis hubungan ketiga parameter digunakan metode. Metode yang kami gunakan ada metode Glenn-Shield, Glenn-Grave, dan Underwood, di mana fungsi ketiga metode ini adalah untuk memodelkan hubungan antara kecepatan, kerapatan, dan arus lalu lintas hingga kondisi lalu lintas dapat dianalisis. Kemudian di sini lanjut kita ke bab 3. Ini adalah lokasi onsite kami, dan yang di bawahnya adalah uh, lokasi offset, yaitu melalui rekaman CCTV. Oke, lanjut kita. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, kami memperoleh data volume sebagai berikut. Di sini kami meninjau pada pukul 8 sampai jam 2 siang. Nah, kami itu membaginya ke dalam 15 interval. Kemudian di sini ada uh, data kecepatan. Nah, data kecepatan ini juga sama dari jam 8 sampai kalau dari sini dari jam 8 sampai jam 10, dan kami membaginya ke dalam uh, 5 menit. Di sini ada juga data kerapatan yang kami peroleh. Nah, untuk menghitung data kerapatan kita perlu memperoleh data arus dan data kecepatan. Nah, ini adalah pengolahan data traffic counting on site yang langsung. Nah, di sini itu
Ini adalah data untuk pukul 8 sampai pukul 9 untuk 3 tipe kendaraan tadi. Didapat nih kecepatan rata-rata dari masing-masing tipe kendaraan. Nah, kemudian di sini ada juga ini data yang sama untuk kecepatan, namun ini dari pukul 9 sampai 10, ini juga yang sama. Ini dari pukul 10 sampai pukul 11. Nah, di sini ada data volume. Nah, bisa dilihat dari grafik di samping, volume kendaraan yang paling banyak melintas adalah untuk jenis kendaraan tipe MC, itu rel sepeda motor yang berwarna biru ini, dan tipe LP yaitu kendaraan ringan seperti mobil pribadi dan bus. Nah, di sini ada data kerapatan, di sini ada perhitungannya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat kerapatan paling tinggi itu terjadi pada pukul 8.45 sampai 9. Kemudian ini adalah pengolahan data traffic counting untuk offsite yang melalui rekaman CCTV kurang lebih sama. Nah, data volumenya di sini terjadi penurunan ya pada pukul 12.00 sampai 12.05. Kemudian untuk kerapatan yang paling tinggi itu terjadi pada pukul 9.45 sampai pukul 10. Kemudian di sini ada parameter kemudian onsite. Tadi itu kita menggunakan tiga metode itu untuk menentukan nilai parameter-parameter. Di sini untuk menghitung ini kita menggunakan data arus, kerapatan dan kecepatan. Nah, ini adalah hasil pemodelan untuk ketiga metode. Di sini tuh ada pemodelan Green Shield, yang tengah itu adalah Green Brick, dan yang sebelah terakhir itu adalah Underwood. Nah, di sini adalah hubungan regresi linear, contohnya untuk metode Underwood. Kemudian di sini adalah grafik pemodelan dari keseluruhan metode, dan di sebelah kanan ini adalah galat diperoleh dari masing-masing metode. Nah, di sini tuh ada parameter juga untuk pemodelan offset. Tadi kan itu offset, ini untuk yang offsetnya. Nah, ini sama kayak tadi untuk data offset. Kemudian ini sama juga, ini hasil pemodelannya untuk data offset. Nah, dari situ dapat kita analisis kuantitatifnya. Di sini ada, kita ingin mencari data peak hour. Peak hour itu adalah arus puncak atau jam puncak gitu, di mana terjadi ketika arus dan volume itu mencapai maksimum. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa peak hour terjadi pada pukul 13 sampai 14. Nah, di sini tuh pada pukul 13 sampai 14 ini adalah di mana arus dan volume kendaraan itu mencapai nilai maksimumnya. Kemudian ada di sini untuk kondisi kurvanya ini pada grafik di samping menunjukkan bahwa arus lalu lintas di lokasi onsite berfluktuasi sepanjang pagi hari dari pukul 8 sampai 11. Kemudian kalau untuk si data offsite-nya, untuk salah satu puncak signifikan terjadi pada pukul 13.15 sampai 13.30. Kemudian di sini ada analisis kuantitatifnya. Nah, di sini dapat dilihat perbandingan parameter dari data offsite dan data onsite untuk ketiga metode. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Green Shield unggul dalam menghasilkan nilai arus maksimum tertinggi pada lokasi onsite dan offsite. Kemudian Underwood secara konsisten menunjukkan nilai kerapatan macet paling besar. Nah, kemudian ada Greenback memberikan nilai parameter yang menengah dan moderate. Dan antara itu ada nilai parameter antara lokasi onsite dan offsite berbeda signifikan dari berdasarkan data di atas. Nah, dari semua analisis itu dapat kita peroleh kesimpulan bahwasanya yang pertama, parameter lalu lintas utama yang digunakan ada volume, kecepatan, kerapatan, dan arus yang saling berkaitan dan dihitung dari data traffic counting, onsite, dan offsite. Kemudian survei onsite yaitu dilakukan di Jalan Raya Cinuk. Nah, menunjukkan arus maksimum sebesar 1860 SMP per jam, yaitu terjadi pada pukul 9 sampai 9:15 dengan kecepatan tertinggi sebesar 36,80 km per jam, sedangkan kerapatan maksimum mencapai 61,60 cc per kilometer. Kemudian survei offsite menunjukkan arus maksimum sebesar 1035, SMP per jam dengan pada pukul 13.30 sampai 13.45 dengan kecepatan tertinggi adalah 30,6 sekian km per jam dan kerapatan maksimum sebesar 46, sekian. Nah, berdasarkan perbandingan nilai galat yang tadi di data sebelumnya, metode Underwood paling sesuai nih untuk kondisi onsite yang menunjukkan penurunan kecepatan tajam, sedangkan metode yang Green Shield lebih sesuai untuk kondisi offsite yang cenderung lebih stabil dan
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tugas besar kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.